Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muji Swanto di Klakson Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang coding ya. Nah, materi coding kali ini kita akan membuat suatu animasi, yaitu petualangan di luar angkasa. Nah, seperti apa animasinya? Kita akan langsung buat ya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Scratch. Kita tunggu. Kemudian ketika sudah siap, nah tampilan seperti ini, kita hilangkan dulu untuk animasi kucingnya. Terus kita siapkan backdropnya ya. Kita pilih choose a backdrop. Kemudian kita pilih tema luar angkasa, yaitu di sini saya akan gunakan tema galaksi. Kita cari galaksi. Nah, ini ya. Kita klik galaksi. Nah, sudah tampil. Kemudian kita tambahkan sprites-nya. Nah, sprites-nya di sini pertama kita akan pilih pesawatnya dulu. Nah, kita cari pesawatnya, pesawat luar angkasa. Di sini ada sprites rocket ship. Nah, kita cari. Nah, ini rocket ship, kita pilih. Nah, setelah sudah tampil untuk rocket shipnya, kita atur dulu untuk ukurannya karena ini masih terlalu besar. Kita gunakan ukuran yang 40. Nah, 40. Kemudian untuk posisinya nanti kita akan ini bergeraknya itu seolah-olah dia bergerak ke kanan ya, sini mendatar ya. Nah, maka langkah berikutnya kita atur directionnya dari yang 90 kita rubah jadi 180. Oke, posisinya seperti ini. Kemudian kita atur biar ketika game ini dimulai, maka pesawatnya ini akan berada di sebelah kiri, pas di tengah di sini ya. Maka kita gunakan di sini yang event. Kemudian ketika bendera hijau diklik, when green flag klik, nah kita tambahkan di sini go to XY-nya. Nah, go to XY-nya kita taruh di sini. Tinggal kita ganti biar dia pas posisi di tengah-tengah ya. Pas posisi di tengah-tengah di sini antara atas dan bawah, maka kita cukup mengganti bagian Y-nya ini, kita ganti jadi 0. Nah, maka ketika diklik bendera hijau, dimanapun dia posisinya, dia akan kembali ke posisi awal di sini. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi. Kemudian kita buat animasinya. Kita buat animasinya biar dia seolah-olah bergeraknya itu tidak monoton seperti ini ya. Maka kita pilih di sini, kita tambahkan forever. Kemudian bagian looks kita cari yang next custom. Oh, sebelum next custom kita kasih waktu dulu ya. Kita kasih waktu, berarti di sini kita tambahkan white-nya. Kalau satu terlalu lama ya, kita ganti angka satunya jadi 0,25. Nah, penggunaan koma di sini saya gunakan titik ya. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan looks, kemudian next custom. Kita coba. Nah, dia akan berubah seperti bergerak animasinya ya. Di sini sesuai dengan animasi custom yang ada di rocket ship-nya. Kita lihat customnya. Di sini ada 5 bentuk dari A, B, C, D, dan E ya. Seperti itu. Kemudian tinggal kita tambahkan pergerakannya biar dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah ya. Nah, caranya yaitu kita tambahkan bagian controlling, bukan controlling, event ya. Bagian event, kemudian ketika tombol spasi diklik, dipencet, nah ini kita ambil yang ini.
kemudian yang spasinya kita ganti jadi up arrow, yaitu tanda panah ke atas ya. Kita ganti jadi up arrow, kemudian kita tambahkan pergerakannya, yaitu bagian motion, kemudian move. Nah, di sini nilainya 10 ya. Kita coba nilainya 10. Di sini nilainya masih positif. Kita akan tes ya menggunakan tanda panah ke atas. Apakah dia bergerak sesuai dengan perintah ya. Nah, saya coba untuk klik up arrow-nya. Oh, kita ini dulu. Nah, ternyata ketika saya klik tanda panah ke atas, dia malah bergerak ke bawah. Kebalikannya ya. Berarti untuk biar bisa bergerak ke bawah, maka kita lakukan kebalikannya, yaitu yang tadinya positif di sini saya ganti jadi negatif. Nah, negatif 10. Kita tes lagi. Apakah sudah sesuai pergerakannya? Klik tanda panah ke atas. Oke ya. Nah, sudah bisa. Kemudian kita tambahkan perintah lagi, yaitu ketika diklik tanda panah ke bawah ya. Berarti event when space key press, kita ganti space-nya jadi down arrow. Kemudian tambahkan motion-nya, move di sini 10. Nah, move di sini karena tadinya kalau negatif itu bergerak ke atas, maka yang positif akan bergerak ke bawah. Kita tes pergerakannya ke atas, ke bawah. Nah, sudah sesuai ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk hambatannya, yaitu di sini saya hambatannya menggunakan batu luar angkasa. Nanti kalian bisa rubah ke dalam bentuk pesawat yang lain boleh ya. Nah, di sini biar mudah kita gunakan yang ada dulu, yaitu batu luar angkasa. Kita choose a sprite, kemudian kita pilih batu luar angkasa. Di sini namanya rocks ya. Kita cari rocks. Nah, ini kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita atur ukurannya ya, karena ini ukurannya masih terlihat terlalu besar ya. Kita atur ukurannya menjadi 40. Nah, segini 40. Kalau dirasa terlalu kecil, kalian bisa rubah jadi 50. Oke, ini ya. Terus untuk batu luar angkasanya ini, saya pengen dia munculnya selalu berada di sebelah kanan dulu ya. Dari kanan nanti dia akan bergerak ke kiri. Nah, bergerak ke kiri seperti ini terus ya. Berarti untuk pergerakannya yang pertama, ketika bendera hijau diklik ya, kita tambahkan event, kemudian bendera hijau diklik, maka dia selalu berada di sebelah kanan dulu. Berarti di sini motion, kemudian go to X, di sini secara acak dulu ya. Secara acak dulu, dia bisa selalu muncul di atas, di tengah ataupun di bawah ya. Kita kasih di sini go to random position dulu, random secara acak. Nah, seperti ini dulu kita coba. Nah, dia posisinya sudah acak ya. Hanya saja posisinya itu meskipun sudah acak, tapi dia kadang-kadang munculnya di tengah, di sebelah kiri, di atas maupun di bawah ya. Kita inginnya dia munculnya itu bisa di atas, di bawah ataupun di tengah, tetapi selalu berada di sebelah kanan di sini, pinggir kanan ya. Berarti kita gunakan di sini yang go to XY ini. Nah, go to XY kita tambahkan. Kemudian kita kira-kira nih, dia berada di sebelah kanan ini, posisi X nya berapa?
di sini 240 ya, X-nya 240, berarti kita gunakan bisa 240 atau 200. Di sini 48, berarti 50, kita bulatkan 250 ya, 250. Kalau untuk Y-nya ini di sini Y-nya ya. Oh, kita jangan pakai yang go to X Y ini, tapi yang set X to, pakai yang ini aja ya, karena kalau pakai yang go to X Y dia nanti akan tetap seperti ini ya. Salah, kita gunakan yang set X nya, kita kunci ya, kita lakukan penguncian yang bagian yang X nya aja. Dari 248 kita ganti jadi 250. Oke, kayak gini ya, kita coba. Nah, dia posisinya sudah acak, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, tetapi selalu berada di sebelah kanan. Nah, gitu. Tinggal sekarang bagaimana caranya biar dia bisa bergerak ke kiri menuju ke roket ini ya. Kita lakukan pergerakan biar dia bisa bergerak ke kiri. Berarti kita tambahkan di sini controlling, kemudian forever. Nah, forever kita tambahkan motionnya. Nah, karena dia akan bergerak ke kiri, berarti kita gunakan move ini, nilainya negatif. Kalau nilainya positif, dia akan bergerak ke kanan. Maka biar bisa bergerak ke kiri, kita tambahkan negatif di sini ya. Nah, kita coba. Nah, dia sudah bergerak ke kiri, tetapi di sini masih ada kendala, yaitu ketika dia sudah mencapai di tepi bagian kiri, dia berhenti ya, tidak mengulang lagi dari sebelah kanan. Nah, gimana biar bisa dia mengulang? Kalau sudah sampai sebelah kiri, dia langsung otomatis muncul di sebelah kanan, kemudian bergerak ke kiri lagi ya. Maka kita gunakan coding persyaratan di sini. Coding persyaratan yaitu if, jika ya. Jika, nah kita tambahkan jika dia berada di sebelah kiri, berarti kita gunakan yang if, kemudian kita tambahkan operator. Nah, di operator kita bisa gunakan yang ketiga ini nih, ketiga coding block ini ya. Bisa yang 1, 2, 3 ini, tapi untuk saat ini seperti biasa saya gunakan yang bagian tengah saja ya. Bagian tengah ini kita taruh di dalam persyaratan. Nah, terus kemudian nanti saya tambahkan di sini exposition. Nah, syaratnya jika dia posisi X-nya di sini ya, posisi X-nya exposition. Nah, ini saya tambahkan jika posisi X ini berada di, berhenti di sini nih, kita lihat berhentinya dia di posisi berapa. Nah, X-nya di sini terbaca negatif 257. Maka saya gunakan saja di sini, kita bulatkan jadi negatif 250 saja ya. Berarti angka 50 ini kita ganti jadi negatif 250. Nah, jika batu luar angkasa ini sudah mencapai di posisi X sebelah kiri, yaitu negatif 250, maka saya pengennya dia kembali lagi ke posisi awal, yaitu sebelah kanan, kemudian bergerak ke kiri. Nah, itu berarti pergerakannya sama dengan yang awal tadi, yaitu go to random position, kemudian X ya berada di 250 yang sebelah kanan ini ya. Kita tambahkan sama persis seperti yang di atas tadi. Kita tambahkan yaitu go to random position. Nah, kemudian X nya set X saya tambahkan,
nilainya sama dengan yang awal tadi, yaitu 250 positif ya, karena kalau negatif dia berada di sebelah kiri, kalau positif berada di sebelah kanan. Kita coba. Nah, seperti itu. Sudah jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Hanya saja di sini pergerakan dari batu luar angkasanya terlalu cepat ya. Karena kalau terlalu cepat seperti ini, nanti untuk permainannya akan semakin sulit ya. Kita coba permainannya biar mudah dulu. Kita perlambat pergerakannya, yaitu dari negatif 10 kita jadikan negatif 5. Kita jadikan pergerakannya negatif 5 biar pergerakan batu luar angkasanya ini jadi lambat ya. Kita coba. Nah, lebih lambat ya. Sudah lebih lambat, tinggal kita coba buat tembakannya biar nanti ketika batu luar angkasa ini mau menabrak pesawat ya, sebenarnya ini yang bergerak, animasinya ini sebenarnya yang terlihat bergerak, kita coba pesawatnya ya. Nah, ketika pesawat ini mau menabrak batu luar angkasa, maka dia bisa melakukan tembakan biar batu luar angkasanya ini meledak atau hilang gitu ya. Nah, itu berarti kita tambahkan tembakannya. Kita tambahkan dengan cara choose spread, kemudian kita cari bentuk tembakannya di sini. Nah, bisa pakai yang kayak button ya. Di sini ada button 1, button 2, button 3 ya. Ataupun bisa pakai ball ini juga bisa ya. Saya coba biar gampang itu pakai ball aja lah ya. Pakai ball. Nah, di sini kemudian ukuran tembakannya, bolanya ini masih terlalu besar. Kita sesuaikan ukurannya jadi 50 ya. 50 masih terlalu besar. Saya coba jadi 30. Nah, 30 saja ya. Ini terus kita coba di sini kita susun codingnya ya, biar nanti tembakannya ini munculnya itu selalu dari roket ya, selalu dari roket. Maka kita susun codingnya, yaitu kita pilih event, kemudian ketika bendera hijau diklik, maka di sini kita tambahkan yang forever. Nah, forever. Kemudian nanti untuk tembakannya saya pengen gunakan keyboard yang spasi ya. Berarti kita tambahkan di sini ketika tombol spasi dipencet. Berarti event. Nah, ini ketika tombol spasi dipencet. Pakainya yang ini aja, persyaratan ya, persyaratan. Berarti di controlling, kemudian if, pakai ini aja ya, pakai if. Kemudian jika tombol spasi dipencet, berarti kita cari ketika tombol spasi dipencet itu ada di sensing kita. Nah, kita cari yang ini key space press, ketika tombol spasi dipencet ini ya. Kita taruh di coding persyaratan. Kemudian ketika tombol spasi dipencet, maka dia di sini nanti dia akan menggandakan diri sebenarnya ya. Berarti pakai cloning ya. Saya tambahkan create clone ya, create clone. Nah, create clone of myself di sini. Jadi dia menggandakan diri. Terus kemudian menggandakan diri itu kalau misalkan tidak menggunakan waktu, maka dia nanti seperti menyambung, seperti membentuk apa ya? Kayak memanjang ya, kayak memanjang. Nah, biar tidak terlihat seperti memanjang kayak tongkat, maka di sini saya kasih jeda
atau waktu, berarti wait, tunggu ya selama beberapa detik. Biar tidak terlalu lama, maka di sini waktu 1 detiknya saya ganti menjadi 0,25 ya. Nah, di sini komanya saya pakai titik ya. Nah, pakai titik di sini. Terus kemudian kita coba kita tes. Kita tes ketika klik, coba klik bendera hijau, kemudian saya klik tombol spasinya, kita coba. Nah, dia menggandakan diri seperti ini ya. Tetapi saya pengennya dia menggandakan diri itu, dia hasil menggandakan diri itu bergerak ke kanan menuju ke nanti menuju ke sebelah kanan ya, biar nanti dia bisa menembak batu luar angkasanya. Nah, berarti coding bloknya itu saya tambahkan ketika dia menggandakan diri ya, berarti when I start as a clone. Nah, ini saya tambahkan ini ya, ketika saya mulai menggandakan diri, maka di sini biar dia munculnya itu dari roket, berarti dia go to rocket ship. Berarti kita tambahkan motion, kemudian go to random position, ini kita pakai yang random positionnya kita ganti rocket ship. Nah, rocket ship, kemudian dia akan menggandakan diri dari rocket shipnya ini, terus kemudian bergerak ke kanan. Nah, bergerak ke kanan, maka dia akan melakukan yaitu controlling repeat. Nah, repeat di sini. Atau sebelum kita menambahkan ini, kita coba go to rocket ship, kemudian kita coba go to move, kita tambahkan ini. Kita coba ya, kita coba dulu seperti ini, klik, kemudian belum mau ya, belum mau move ini. Coba kita tambahkan forever dulu, ini kita buang dulu, kita tambahkan forever. Move ya, kita taruh di dalam sini, terus kemudian forever, kita coba. Nah, dia bergerak ke kanan ya, seperti ini. Nah, dia sudah terlihat seperti sedang menembak. Nah, hanya saja pelurunya atau tembakannya itu mengumpul di jadi satu di sini nih ya. Nah, jadi satu. Nah, jadi satu. Kita coba dia tidak jadi satu di sini, tetapi langsung menghilang. Berarti pakai persyaratan pengulangan ya, pengulangan. Kita tambahkan untuk yang ini ya, repeat. Nah, gunakan, kita simpan dulu di sini ya, kita pakai repeat. Nah, kemudian pakai operator di sini saya pakai yang or, atau syaratnya ada dua ya, ada dua dimana kalau or ini berarti hanya salah satu yang memenuhi syarat, maka dia juga bisa gitu ya. Syaratnya yaitu ketika dia menyentuh ya, menyentuh batu luar angkasanya, atau nanti dia menyentuh garis tepi yang sebelah kanan. Maka apa yang dia lakukan? Kita coba di sini, kita tambahkan touching, berarti touching. Nah, kita taruh di dalamnya mouse pointer, kita ganti jadi rocks di sini. Nah, jika menyentuh sampai menyentuh ya, dia sampai menyentuh batu luar angkasa, atau dia menyentuhnya itu pakai yang
garis tepi di sini saya gunakan yang atas saja ini ya. Garis tepi berarti exposition pakai yang ini. Nah, posisi X nya itu berada di sini nih, yang ini berapa nih, kita lihat garis tepinya di sini itu dia posisinya X nya lebih besar dari kita lihat mana ini. Oh, kok klik sini. Nah, eksposisinya lebih besar, kita coba dulu ya. Kita coba jika lebih besar dari 180 aja dulu. Nah, maka dia akan bergerak ke kanan, change X. Nah, kita coba seperti ini ya. Kita klik. Nah, klik. Oke. Nah, sampai di situ ya. Sampai di situ. Berarti masih kurang. Bukan 180, kita gunakan yang tepinya itu 200 tadi berapa ya? 200. Kita lihat di rocksnya. Rocksnya itu 250. Berarti kita samakan saja. Di sini jadi 250. Kita coba. Oke, sampai garis tepi ya. Nah, itu. Nah, tetapi di sini ini karena menabrak jadi berhentinya di sini ya. Karena menabrak di batu luar angkasanya. Nah, kalau tidak menabrak dia sampai tepi. Nah, gimana caranya biar ketika dia menabrak itu terus dia menghilang? Ya, ketika dia menabrak dia menghilang. Jadi kita tambahkan di sini yang delete ya. Delete this clone. Berarti controlling kemudian delete this clone ini. Nah, jadi ketika sudah selesai dia akan dia akan menghilang. Kita coba. Nah, menghilang. Kita coba sampai sini menghilang. Harusnya menghilang ya. Delete clone ini masih numpuk. Kita coba nanti kita lihat untuk ini persyaratannya. Dia berarti harus di dalam. Kita lihat bagian batunya di sini. Kita coba di sini change X, berarti delete this clone nya ini kalau taruh di dalam. Kita coba. Nggak mau ya, nggak mau, berarti taruh di luar. Benar. Kemudian kita coba tambahkan forever. Kita tambahkan forever, coba forever. Nah, ini kita tambahkan di sini di dalamnya. Ini kita pindahkan dulu, taruh di sini. Kemudian ini taruh di dalamnya. Kita coba lagi. Belum menghilang ya, belum menghilang. Nanti kita coba untuk tembakannya. Ketika dia menyentuh ini, berarti ini nggak ngaruh. Ini nggak ngaruh. Di sini coba, ini masih terlihat, kita bikin tidak terlihat. Terus kita coba lagi. Belum selesai ya ini ya, berarti ya. Kita coba pakai di sini. Kemudian ini udah. Kita coba di sini pakai hide. Nah, ini kalau seperti ini dia tidak mau ya, maunya hanya seperti ini. Nah, ini. Tapi kalau di hide dia tidak mau. Kita coba di sini jadi hide blocks ini. Kemudian di hide
Nah, di hide, kemudian kita tambahkan di sini show. Nah, kita coba. Oke, gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian dia ini munculnya pas ya di situ ya. Nah, ini biar, terus setelah itu delete this clone. Harusnya di sini tidak muncul. Kita coba perbesar di sini jadi 260. Coba apakah berpengaruh atau tidak? Enggak ya, tetap ya. Tidak berpengaruh di sini. Saya pengennya biar dia ketika menyentuh dia akan menghilang. Nah, bisa kita tambahkan jika, rumus jika ya. Kita tambahkan rumus jika. Jika escape ini, kemudian tambahkan di sini forever controlling. Nah, di sini jika, kemudian yang tembakannya berarti jika touching. Nah, touching mouse pointer ini kita ganti jadi edge. Nah, ketika menyentuh di sini apa, garis tepi ya, menyentuh edge, maka dia akan hide. Touching, kita langsung pilih hide, berarti looks kemudian hide. Kita coba pakai seperti ini ya. Dia tidak mau. Jika menyentuh edge maka dia hide. Nggak mau. Berarti kita gunakan yang delete this clone. Kita coba delete this clone. Nah, kita coba. Tetap tidak mau ya. Tidak mau. Kita coba di sini, berarti touching edge rock. Kalau menyentuh ini maka dia menghilang kode. Show, kemudian hide, touching edge, delete this clone. Masih belum bisa. Kita coba untuk merubahnya di sini. Kita cari. Berarti di sini saya coba kurangin 250 jadi 230. Kita coba ya. 230. Nah, sudah bisa menghilang ya. Nah, ini sudah bisa menghilang. Maka sudah selesai. Tinggal kita tambahkan. Kita tambahkan untuk yang bagian orok di sini. Jika dia terkena tembakan, maka batu luar angkasanya ini akan menghilang. Berarti kita gunakan yang if lagi. Jika, nah ini jika, kemudian sensing, touching mouse pointer, kita ganti jadi menyentuh tembakan ball ya. Nah, ini maka dia akan menghilang, hide ya. Atau bukan menghilang, tapi balik lagi ke posisi yang ini ya, posisi yang awal. Berarti kita gunakan lagi, yaitu go to random position, kemudian set X to,
kita ganti jadi 250. Kita coba. Nah, kita coba di sini, kita coba tembak ya. Nah, dia akan menghilang, kemudian dia akan muncul lagi. Oke, seperti itu. Ini sudah jadi. Tinggal kita tambahkan scoring atau nilai ya. Kita tambahkan nilai dengan cara di sini variabel. Kita tambahkan variabel, kemudian di sini make a variable, kita kasih score ya, score. Nah, score. Oke, sudah ada skornya. Kita tambahkan persyaratan ya, persyaratan di sini kita tambahkan change. Nah, kita taruh di sini atau bawah juga apa-apa. Change my variable, kita ganti change score ya. Kita coba, kita cari nilai. Nah, dia akan bertambah. Oke, skornya sudah jadi. Kemudian di sini kendalanya ya, ketika kita sudah berhenti mau main lagi, skornya di sini masih lanjut dari yang sebelum permainan sebelumnya tadi ya. Nah, nanti kita akan setting gimana caranya biar ketika kita mulai dari awal, skornya itu dimulai dari 0 lagi ya. Nah, caranya yaitu di sini kita tambahkan yang set my variable to 0. Nah, ini kita tambahkan di sini, variabel kita ganti jadi skor. Nah, kita coba lagi. Nah, gitu. Terus kita ingin coba untuk yang kita untuk coba berhenti, kemudian main lagi. Ini skornya 1. Kita mulai lagi, nolnya dari 0 lagi. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian bagaimana jika pesawatnya ini tertabrak atau menabrak batu luar angkasa ya. Kita pengennya ketika menabrak batu luar angkasa, maka permainan akan game over, atau bisa pakai dikurangin juga bisa ya, game over juga bisa. Nah, caranya kita balik ke ini rocket ship ya, kita tambahkan rumus jika. Nah, di sini controlling jika ya. Ini kita rapikan dulu codingnya. Nah, jika rocket ship-nya ini menyentuh batu luar angkasa, maka di sini kita jadikan stop all. Nah, bagian controlling, kemudian di bawah ada stop all. Nah, ini ya. Oke, kita coba ya. Nah, dia akan berhenti ketika pesawatnya menabrak batu luar angkasa, dia akan berhenti. Nah, seperti itu. Oke, kita coba. Nah, ya, oke. Jadi ya. Oke, ini permainannya sudah jadi. Seperti itu untuk tutorial coding kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Oke, terima kasih. Saya Mujiswanto mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.